Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyu sahibul huda amma ba'd. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah untuk semua karunia dan rahmat yang diberikan kepada kita bersama di hari ini, di pertemuan yang ke-562 di halaqah ilmiah kita dalam kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti dan Nabi yang kita teladani, serta Nabi yang kita mengharap syafaat beliau kelak yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan kita bahas hari ini adalah hadis yang ke-33. Hadis yang menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap, bagaimana seharusnya dia berhukum, bagaimana seharusnya dia mengikuti ketentuan-ketentuan syariat agama kita dalam hal penetapan hukum terhadap apa yang telah dilakukannya atau yang dituduhkannya kepada dia dalam suatu hal atau suatu perkara. Kita baca lebih lengkapnya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-salis was-salasun. Hadis yang ke-33. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu", seandainya diberikan kepada para manusia, bidakwahum, tuntutan-tuntutan mereka, seandainya semua yang dituntut oleh seseorang itu diberikan begitu saja, yang penting dia menuntut kemudian dia diberikan, apa saja yang dia inginkan kemudian diikuti, ladda'a, niscaya akan mengaku, niscaya akan menuduh, rijal, beberapa orang, saya orang-orang akan gampang menuduh saja atau mengklaim amwala qaumin, harta-harta suatu kaum, wa dima'ahum, dan darah-darah suatu kaum akan diberikan, ya, akan ditunaikan tuntutan-tuntutan mereka tadi itu. Seandainya semua yang diucapkan orang, seandainya yang dituntut oleh seseorang itu yu'ta, diberikan kepada mereka. Akan tetapi bagaimana solusi Islam? Yang dikatakan oleh Nabi, lakinil bayyinah, akan tetapi bukti alal mudda'i, dibebankan kepada orang yang menuduh. Jadi seseorang tidak gampang saja dibenarkan tuduhannya kecuali dengan bukti. Jadi seseorang akan dibenarkan tuduhannya, akan diterima pengaduannya di dalam seorang hakim apabila dia menyertakan suatu bukti dalam tuduhannya tadi. Wal yamin, dan sumpah ala man angkara, dibebankan kepada orang yang mengingkari. Ya, jadi inilah sesuatu yang menjadi balancing, keseimbangan dalam penetapan hukum seorang hakim di hadapan dua orang yang sedang berperkara. Yang pertama, seseorang tidak boleh serta-merta begitu gampang dia menuduh kepada orang lain terhadap harta atau darah atau nyawa mereka. Ya, bagi orang yang menuduh diwajibkan untuk dia mendatangkan bukti, dan kepada orang yang ingkar maka diwajibkan kepada dia untuk bersumpah. Hadisun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu wa hakadha wa ba'duhu fi sahihaini. Dan sebagian hadis ini ada dalam kitab sahihnya Bukhari dan Muslim. Jamaah Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Nabi kita dalam hadis yang ke-33 di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, memberikan kepada kita sebuah pengajaran bahwa seorang hakim tidak boleh serta-merta memutuskan suatu perkara atas tuduhan sepihak saja dari seseorang yang mudda'i tadi. Tetapi dia harus meminta bukti kepada orang yang menuduh tadi, dan kepada orang yang dituduh, kepada orang yang mengingkari tuduhan itu, dia harus melakukan sumpah. Ya. Kita jadi ingat firman Allah dalam surah An-Nisa
di mana beliau berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Demi Allah, mereka tidak akan disebut sebagai orang yang beriman yang sesungguhnya, ya, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim. Fima syajara bainahum, terhadap suatu perkara yang mereka pertentangkan di dalamnya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian sedikit pun mereka tidak merasa keberatan terhadap apa yang telah kau putuskan kepada mereka semuanya. Ya. Harajan mimma qadait. Ya, mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka dari apa yang telah kau putuskan, ya, terhadap perkara mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan, ya, sebenar-benarnya penyerahan diri, taat, tunduk, patuh kepada apa yang, ya, kau tuduhkan, apa yang kau putuskan dalam hukum mereka. Ini sikap orang yang beriman yang sesungguhnya. Ya, ketika mereka berperkara dan dikembalikan perkara tadi kepada seorang hakim, maka la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Ya, tidak boleh ada keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang sudah diputuskan sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika penetapan seorang hakim terhadap suatu perkara dari dua orang yang berperkara yang tidak berdasar pada kitabullah dan sunnah Rasul, ya, kemudian menimbulkan harajan, ya, keberatan hati pada diri seseorang yang ditetapkan hukum kepadanya, tentu ini kembali kepada, ya, konsekuensinya kembali kepada seorang hakim, karena dia telah memutuskan suatu perkara yang tidak berdasar pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini menjelaskan kepada seorang hakim tidak boleh dia memutuskan suatu perkara kecuali berdasar pada kitab Allah dan Rasulnya. Yang kedua, seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara secara sepihak, karena dia harus meminta apa yang pertama tadi, bayyinah, bukti kepada orang yang menuduh dan kepada orang yang ingkar, diharuskan dia untuk melakukan sumpah. Nah, ini sepadan saya kira sejalan dengan ayat Allah, ya, di surah yang lain yang difirmankan oleh Allah, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, ya, ketika mereka menyerahkan urusannya kepada Allah dan Rasulnya, ya, kemudian diputuskan sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, kecuali mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami akan taat kepada putusan tadi itu. Idza du'u ila Allah rasulih liyahkum bainahum, untuk diputuskan hukum di antara mereka. Ay yaqulu sami'na wa ata'na, mereka berkata kami mendengar dan kami akan taat terhadap apa yang menjadi keputusan sesuai dengan Allah dan Rasulnya tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah tertibnya dan disiplinnya hukum Islam kepada kita semuanya, bahwa dalam sebuah perkara seseorang tidak mudah saja, ya, dia mengklaim bahwa sesuatu itu miliknya, harta itu miliknya, bahwa dia boleh, ya, atau halal untuk, ya, menumpahkan darah seseorang, kecuali dia membawa bukti atau bayyinah yang jelas. Dan kepada orang yang, ya, ingkar terhadap hal yang dituduhkan kepada dia, maka dia wajib melakukan al-yamin atau melakukan sumpah, ya, untuk memperkuat, ya, dirinya tadi bahwa dia terbebas dari tuduhan atau hukuman tadi itu. Mudah-mudahan hadis singkat ini memberikan kepada kita penjelasan, keterangan yang jelas tentang bagaimana seseorang, ya, seorang muslim maksudnya, ya, dia bersikap, ya, di dalam, ya, berperkara. Yang kedua, bagaimana seorang muslim hendaknya, ya, dia menerima semua keputusan yang berdasar kepada Allah dan Rasulnya lewat seorang hakim yang telah memberikan keputusan kepada dia dengan dua cara tadi itu, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, memberikan kepada kita kesalihan di dalam beramal berdasar kepada putusan Allah dan Rasulnya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.